Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah kisah yang sangat menarik mengenai seorang petani mangga yang mana ia dengan kerja keras dan sungguh-sungguh menekuni bidang pertanian. Hingga akhirnya ia telah sukses menjadi seorang petani mangga yang berhasil di desanya. Di setiap musim panen, pohon mangganya berbuah dengan lebatnya. Dan ia merasa bahwa kerja kerasnya selama ini tidaklah sia-sia. Pada suatu hari, petani tersebut berkeliling di sekitar pohon mangganya. Ia melihat pohon mangganya ternyata sekarang sudah besar-besar dan sudah musim panen. Namun, ketika ia mendongak ke atas di salah satu pohon mangga yang begitu besar dan memang sudah ia kagumi dari dulu, dan pohon tersebut merupakan pohon favoritnya, terdapat satu buah mangga yang membusuk. Ia lalu bergumam dalam hatinya, khawatir bahwa buah mangga yang membusuk itu dapat menulari ke buah-buah yang lainnya. Ia lantas sadar diri dan berpikir bagaimana caranya agar buah mangga yang busuk itu bisa dihilangkan sehingga tidak menulari ke mangga-mangga yang lain. Ia lalu terfikirkan untuk menggunakan galah agar buah mangga yang busuk itu bisa segera jatuh. Kemudian ia bergegas mengambil galah tersebut dan ia mulai mengayunkan sedikit demi sedikit ke arah mangga yang busuk itu. Namun ternyata usahanya sia-sia karena juga diperlukan galah yang panjang dan kekuatan yang lebih untuk mengayunkan galah itu. Hingga akhirnya ia putus asa dan menyerah. Kemudian ia duduk termenung sambil berpikir bagaimana caranya ya agar buah busuk itu bisa segera hilang sehingga tidak menulari ke buah-buah yang lain. Lalu ia mendapatkan ide dengan menggunakan ketapel, barangkali buah mangga tersebut bisa segera dijatuhkan. Ia kembali ke gudang lalu mengambil ketapelnya. Beberapa kali ia mencoba mengarahkan ketapel itu ke buah mangga yang busuk, namun ternyata malah tidak terkena-kena juga dan justru mengenai mangga-mangga yang sehat. Ia terus-terusan untuk menembaki buah mangga yang busuk itu dan lagi-lagi mengenai mangga-mangga yang tidak busuk hingga berjatuhan. Ia mengumpat beberapa kali bahwa ia menyesali kemampuan menembaknya yang begitu buruk sehingga malah menjatuhkan buah-buah yang tidak busuk. Ia lalu tidak putus asa. Kemudian dengan emosi, ia naik ke pohon mangga tersebut dan menggoyang-goyangkan pohonnya. Ia berharap dengan mengguncangkan pohon itu akan membuat buah yang busuk itu jatuh. Namun lagi-lagi, tahu yang terjadi apa? Justru yang jatuh adalah mangga-mangga yang baik. Sedangkan mangga yang busuk itu tetap saja bercokol di tempatnya. Dan tahu apa yang terjadi? Ia dengan kesal kemudian berpikir untuk menebang cabang yang ada buah busuknya itu. Ia lalu kemudian turun dan kembali lagi ke gudang untuk mengambil parang. Namun pada saat ia berjalan kembali menuju ladang, ia terhenti dan terfikir sambil melihat sekeliling bahwa ternyata banyak sekali buah-buah yang jatuh. Banyak juga pohon-pohon mangga yang berbuah lainnya. Ia ternyata tidak menyadari bahwa selama ini ia terfokus kepada satu buah yang busuk. Namun dengan segala upayanya yang tidak berhasil justru menjatuhkan buah-buah yang lainnya. Dan ia juga menyesal. Ternyata pohon-pohon yang lainnya juga berbuah. Kenapa ia hanya fokus kepada satu buah yang busuk itu saja? Ia merasa malu dengan tindakannya selama ini. Lalu ia duduk tergulai lemas dan kemudian meletakkan parangnya. Ia menangis terseduh-seduh karena menyesali apa yang sudah ia perbuat. Ternyata selama ini ia hanya fokus kepada satu buah busuk saja, sedangkan ia melupakan buah-buah yang lainnya. Bahkan ia melupakan pohon-pohon lainnya yang juga berbuah. Nah, kawan-kawan,
Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan cerita seorang petani ini? Bahwa sebenarnya terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan. Lantas, hanya karena satu keburukan kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikan tersebut. Janganlah kita berupaya untuk menutupi satu keburukan tersebut dan mengorbankan kebaikan-kebaikan yang lain. Hendaknya kita bersyukur dengan segala apa yang sudah kita miliki, yang sudah terjadi pada diri kita. Jangan pernah untuk menyesalinya. Biarlah yang sudah, biarlah berlalu. Dan banyak hal yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Jangan hanya terfokus kepada satu kegagalan saja, namun kamu melupakan hal-hal lainnya yang selama ini ada di sekitarmu. Jangan kamu terpuruk, dan jangan kamu menyesali dengan kegagalan tersebut. Tetaplah bangkit, tetaplah fokus pada hal-hal lainnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih utama daripada kamu memikirkan satu kegagalan saja. Itulah yang terjadi pada diri kita sebagai umat manusia. Seringkali kita mengecap seseorang dengan satu perbuatan buruk, namun ia melupakan kebaikan-kebaikan lain yang juga ada pada dirinya. Teman-teman, semoga kisah ini menginspirasi kamu dan menjadikan kamu semakin kuat, berpikir positif, dan menemukan hal-hal baik lainnya yang ada di sekitarmu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti, dan jangan pernah menyerah untuk melanjutkan hidup dan menuju kesuksesan. Terima kasih sudah menyimak video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.